At any point in history, to watch another die unveils time's great mystery while leaving you alone. Open! Go on, open! Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Rebahan Movie, membahas film-film unfaedah dan pastikan itu saja jauh lagi ke bioskop. Untuk kesempatan kali ini, Rebahan Movie akan membahas film berjudul Escape Room 2019. Menceritakan tentang beberapa orang yang terpilih diundang untuk mengikuti sebuah permainan teka-teki, di mana di permainan itu, para pemain diharuskan untuk memecahkan beberapa teka-teki sebelum mereka kehabisan waktu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria di dalam sebuah ruangan. Pria tersebut terlihat sedang berusaha mencari sebuah petunjuk untuk memecahkan teka-teki yang ada di sana. Namun, hal tersebut tidaklah mudah, karena ruangan tempat dia berada semakin lama semakin sempit. Akhirnya di tengah kepanikan, dia pun berhasil menemukan kode untuk membuka pintu yang berada di sana. Namun, pintu tersebut tidak terbuka meskipun dia sudah memasukkan kodenya. Hingga akhirnya, ruangan tersebut semakin sempit dan menyempit pria tersebut. Scene kemudian beralih ke 3 hari sebelumnya, di mana kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Zoe. Dia adalah seorang mahasiswa yang paling cerdas di kampusnya, namun dia terlihat sangat pemalu dan pendiam. Ketika dia berada di asramanya, tiba-tiba temannya menemukan sebuah paket yang ditujukan untuk Zoe. Setelah dia buka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah kubus berwarna hitam. Di sisi lain, seorang pria pengusaha bernama Jason dan seorang pekerja paruh waktu bernama Ben juga mendapatkan kiriman kotak yang sama. Ternyata di dalam kotak hitam tersebut terdapat undangan untuk mengikuti sebuah permainan bernama Escape Room, dan bagi pemenang berhak mendapatkan uang sebesar $10.000. Tanpa ragu, mereka pun langsung menuju tempat dilaksanakannya permainan tersebut. Di sana ternyata sudah ada beberapa pemain lain yang sedang menunggu, yaitu Amanda, seorang anggota militer, Mike, seorang supir truk, dan juga Denny yang merupakan seorang gamer. Denny juga mengaku sudah menyelesaikan banyak video game bertemakan Escape Room. Namun, kali ini dia merasa sangat senang karena dia tidak hanya memainkan Escape Room melalui video game saja, melainkan berada di dalam ruangan itu secara langsung. Pada saat itu mereka belum tahu kalau yang mereka taruhkan adalah nyawa mereka. Karena terlalu lama menunggu, Ben memutuskan untuk pergi keluar sebentar untuk merokok. Namun, saat hendak membuka pintu, gagang pintunya terlepas dan mereka pun terjebak di sana. Denny dengan pengalamannya sebagai seorang gamer langsung menyadari kalau permainan itu sudah dimulai dan mereka pun harus mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian, Mike menemukan sebuah buku yang di dalamnya berisi sebuah obeng. Zoe lalu menyadari kalau di sampul bukunya tersebut terdapat angka 451. Zoe mengira kalau angka itu merupakan kode untuk membuka pintu depan, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung memasukkan angka tersebut. Tindakan Zoe tersebut ternyata salah, dan tiba-tiba alat pemanas yang ada di ruangan itu mulai menyala. Mereka pun panik karena ruangan itu semakin lama menjadi semakin panas. Mereka pun berusaha meminta petunjuk kepada petugas yang berada di sebuah ruangan kecil. Namun, petugas itu meminta mereka untuk menunggu. Saat mereka berhasil menemukan kunci untuk ruangan itu, ternyata dalamnya terdapat sebuah manekun yang memegang telepon. Tak lama kemudian, tiba-tiba semua ventilasi tertutup dan muncul kipas besar yang meniup udara panas. Mereka pun tentu menjadi semakin panik karena ruangan itu menjadi sangat panas. Zoe lalu menemukan sebuah petunjuk yang bertuliskan dokter hutan itu selalu menggunakan tatakan gelas. Zoe lalu memeriksa meja, dan di sana terdapat 6 tombol untuk membuka jalan keluar. Karena tombol tersebut harus ditekan secara bersamaan, Zoe menemukan cara agar mereka semua berhasil selamat, yaitu dengan menekan tombol tersebut dengan gelas yang diisi air. Akhirnya mereka berhasil keluar sebelum ruangan itu terbakar. Mereka pun panik karena mereka merasa kalau permainan tersebut dapat benar membunuh mereka. Namun Denny dengan santainya mengatakan kalau itu hanyalah sebuah skenario agar mereka merasakan ketegangan dalam permainan itu. Meski begitu, Amanda tetap ingin menyerah dengan melambaikan tangan ke arah kamera, namun tidak ada yang merespon. Akhirnya mereka pun terpaksa harus melanjutkan permainan itu. Kini mereka harus mencari petunjuk untuk membuka gembok yang memiliki 7 huruf. Ben lalu melihat pajangan kepala rusa, dan di setiap pajangan terdapat huruf yang berbeda-beda. Ben lalu teringat saat menyanyikan lagu Rudolph bersama teman-temannya di mobil sebelum akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Ia lalu memberitahu kalau kode untuk gembok itu adalah Rudolph, dan pintu pun berhasil terbuka. Mereka lalu berada di sebuah ruangan yang memiliki suasana seperti di pegunungan bersalju. Tak lama kemudian, ventilasi kecil yang mengeluarkan udara dingin terbuka. Dan tanpa berlama-lama, mereka langsung mencari petunjuk untuk keluar dari sana. Mereka lalu menemukan sebuah jaket yang bisa digunakan untuk menghangatkan badan secara bergantian. Mereka pun melanjutkan pencarian, dan di saat Ben hendak merokok, tiba-tiba kakinya terperosok ke dalam lubang yang berisi air yang sangat dingin. Ternyata air tersebut sangat dalam dan dingin sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menyelam.
Zoe lalu menemukan sebuah magnet dan langsung mengikatnya kepada tali pancing itu. Mereka pun mendapat balok es yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Mereka lalu meminta korek milik Ben untuk mencarikan balok es itu. Saat Denny hendak mengambilnya, tiba-tiba es yang dia injak pecah yang membuat terseret arus air dan tewas. What was that? What happened? No, 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 hey, there is a current under there. Even if you find him, you will not make it back to the hole. Oh, Billy! Billy! Shoot! Mereka pun menjadi semakin panik karena akhirnya mereka tahu kalau itu adalah bukanlah sebuah permainan biasa, melainkan sebuah permainan yang benar-benar dapat membuat mereka kembali ke Yang Maha Kuasa. Mereka semua pun berusaha mencairkan es itu menggunakan suhu tubuh mereka. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencairkan es tersebut dan Jason langsung berlari untuk membuka pintu keluar. Mereka pun berhasil selamat dari ruangan itu dan menuju ruangan selanjutnya. Mereka kini berada di sebuah ruangan yang terbalik. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar bunyi telepon dan suara musik yang sangat keras. Jason kemudian melihat sebuah pintu yang tidak memiliki pegangan. Dan seperti biasa, mereka langsung mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan itu. Mike lalu menyadari kalau bola yang berada di meja biliar itu tidak ada yang berangkat 8. Dia lalu berusaha mencari bola itu. Namun, tiba-tiba musik berhenti dan lantainya yang berada di sana mulai terjatuh sebagian. Amanda lalu mencari petunjuk dan dia berhasil menemukan sebuah brankas. Zoe juga menemukan sebuah puzzle yang memberitahu mereka kode dari brankas tadi. Namun ternyata kode yang mereka masukkan salah dan tiba-tiba musik kembali berhenti dan mereka langsung mencari sesuatu untuk berpegangan. Zoe baru sadar kalau mereka sedang berada di ruangan terbalik dan kode untuk membuka brankas juga harus dimasukkan secara terbalik. Saat berhasil terbuka, Amanda lalu mendapatkan sebuah bola yang dimana bola itu adalah gagang untuk membuka pintu menuju ruangan selanjutnya. Namun sayangnya, bola itu terjatuh dan Amanda mau tidak mau harus mengambilnya dan mereka langsung melemparkan bola itu kepada Jason tepat sebelum lantai terakhir terjatuh. Mereka lalu berusaha menyelamatkan Amanda yang tergelantung pada kabel telepon. Namun, usaha mereka sia-sia karena kabel telepon itu terputus dan membuat Amanda terjatuh ke dasar gedung dan tewas. It's okay. Amanda, listen to me. You can do it. Mereka pun tidak memiliki pilihan selain melanjutkan permainan kematian ini. Di ruangan selanjutnya, mereka nampak kebingungan karena di sana terdapat beberapa kamar yang sangat mirip dengan kamar mereka ketika dirawat di rumah sakit. Ternyata mereka semua adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari sebuah kecelakaan. Zoe bercerita kalau dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat saat dia libur ke Filipina. Jason lalu mengatakan kalau dia bersama teman-temannya pernah mengalami kecelakaan kapal yang membuat mereka terjebak di tengah laut dan temannya tewas karena hipotermia. Ben juga menceritakan kalau dia adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan mobil yang ia kendari bersama teman-temannya. Sementara Mike adalah satu-satunya korban yang selamat dari kecelakaan tambang yang menewaskan semua rekannya dan bahkan adiknya sendiri. Zoe lalu membaca catatan tentang Denny dan Amanda. Denny merupakan orang yang selamat dari keracunan karbon monoksida yang membuat seluruh keluarganya tewas. Sementara Amanda merupakan satu-satunya orang yang selamat dari ledakan bom saat sedang bertugas. Zoe lalu sadar kalau orang yang merancang ini ingin mengetahui siapa yang paling beruntung di antara mereka yang pernah selamat dari kecelakaan maut. Tak lama kemudian, TV yang berada di sana menyala dan menunjukkan kalau mereka harus menyelesaikan teka-teki dalam waktu 5 menit. Mereka pun kembali mencari petunjuk. Namun, Zoe justru merusak semua kamera CCTV dan mengatakan kalau mereka tidak boleh terus-menerus mengikuti peraturan si konyol perancang permainan. Akhirnya, Ben, Mike, dan Jason melanjutkan mencari petunjuk, sementara Zoe terus-terusan menghancurkan CCTV. Setelah mendapatkan beberapa petunjuk, Jason langsung mengambil alat EKG karena dia yakin bahwa itu adalah kunci untuk menuju ruangan selanjutnya. Jason lalu memasang alat itu pada Mike untuk mendapatkan angka detak jantung yang paling tinggi. Namun, detak jantung Mike ternyata masih terlalu rendah. Akhirnya, Jason menggunakan alat kejut untuk meningkatkan detak jantung Mike. Dia menggunakan alat itu hingga berkali-kali sampai detak jantung Mike mencapai 200 lebih dan pada akhirnya Mike pun tewas. Dia pun mencoba menggunakan alat itu pada dirinya untuk mendapatkan angka detak jantung yang rendah. Setelah jalan menuju ruangan selanjutnya terbuka, Jason langsung pergi, sementara Ben mengajak Zoe untuk pergi juga. Namun, Zoe menolaknya, dan mau tidak mau, Ben harus meninggalkan Zoe yang sudah dikelilingi gas beracun. Di ruangan selanjutnya, Ben dan Jason mencoba membuka pintu yang ada di lantai.
Dan di balik pintu itu terdapat tulisan yang menyuruh mereka untuk mencari antidot. Ternyata di gagang pintu itu sudah diberi semacam racun dan seketika mereka menjadi berhalusinasi. Setelah berhasil ditemukan, ternyata hanya tersedia 1 dosis antidot dan mereka berebut untuk digunakan pada diri sendiri. Setelah baku hantam yang cukup sengit, Ben akhirnya mendorong Jason hingga kepalanya terbentur dan tewas. Setelah sembuh, dia lalu menuju sebuah ruangan, seperti di awal cerita tadi. Di sisi lain, Zoe yang berada di ruangan sebelumnya ternyata masih selamat dengan menggunakan tabung oksigen yang berada di sana. Saat petugas datang untuk membersihkan mayat di ruangan itu, Zoe langsung mengajar mereka hingga pingsan dan mengambil senjata yang mereka bawa. Scene kemudian kembali ke Ben yang berhasil melewati permainan terakhir. Dia lalu dihampiri oleh Game Master yang mengendalikan semua sistem di setiap ruangan. Si GM lalu memberitahu kalau mereka merancang ruangan itu untuk menyediakan tontonan bagi orang-orang kaya di seluruh dunia. Dia juga memberitahu kalau mereka telah mengadakan permainan ini sebelumnya, namun belum ada yang berhasil lolos sampai permainan terakhir. Dan Ben adalah orang pertama yang berhasil melewati permainan kematian itu. Namun, tiba-tiba si GM berniat membunuh Ben dengan menyakiknya menggunakan kabel. Untungnya, tak lama kemudian, Zoe datang untuk menyelamatkan Ben yang hampir tewas. Dan mereka berdua pun akhirnya berhasil membunuh si GM dan keluar dari tempat itu dengan selamat. Service elevator. Singkat cerita, Zoe kemudian membawa Ben ke rumah sakit dan melaporkan semua kejadian yang telah dialami kepada pihak kepolisian. Namun, setelah mereka sampai di sana, ternyata tempat itu kosong dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Para polisi itu menganggap Zoe hanyalah berhalusinasi dan tidak melanjutkan penyelidikan terhadap kasus tersebut. 6 bulan pun berlalu setelah kejadian itu. Zoe ternyata telah melakukan penyelidikan sendiri dan berhasil menemukan tempat si perancang permainan kematian itu. Mereka pun berniat untuk menghentikan si developer game tersebut agar selanjutnya tidak ada lagi korban jiwa di permainan escape room. Scene kemudian beralih ke para tim dari permainan escape room yang sedang melakukan simulasi untuk permainan selanjutnya, dan film pun bersambung. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.